keutamaan Ramadan yang begitu besar Allah berikan kepada kita, yaitu adalah Ramadan itu merupakan satu bulan di mana Allah itu mengistimewakan amal yang dilakukan ketika di bulan Ramadan, karena puasa di bulan Ramadan itu dijaga khusus oleh Allah. Dan bukan hanya dijaga khusus amalan Ramadan itu, tetapi sesungguhnya amalan itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat besar. Makanya antum perhatikan, orang yang beramal di Ramadan itu tidak pernah sama dengan orang yang beramal di luar bulan Ramadan, tidak pernah sama. Dan saking besarnya amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, sampai Allah merahasiakan amal itu, berapa kali detailnya Allah itu akan melipat gandakan amal karena besarnya amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Saya ambilkan contoh. Syariat ini kalau nyuruh kita terhadap satu ibadah, Allah selalu detailkan balasannya, dan Rasulullah detailkan balasannya. Contoh, antum diperintahkan sholat syuruq. Dalam riwayat Tirmidzi, man shalal ghadati fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatla fihi syamsu tsumma shalla rak'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk dia berzikir sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala umrah secara sempurna. Detail balasannya. Antum zikir pagi, zikir petang, antum sebagaimana membebaskan 4 budak. Detail balasannya. Antum membaca Al-Quran, Allah detailkan balasannya. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lan harfun mim harfun. Sesungguhnya barang siapa orang yang membaca huruf di dalam Al-Quran, maka satu hurufnya itu dinilai oleh Allah dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu di luar bulan Ramadan, dan Allah detailkan. Tapi ketika amal itu dilakukan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang besar. Saking besarnya kelipatan itu, kata Syekh Utsaimin, Allah tidak pernah menceritakan detail berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang menanam dan investasi di bulan Ramadan. Jadi investasi amal itu yang paling tepat itu adalah amal di bulan Ramadan. Jadi investasi itu bukan kalajengking, tapi beramal di bulan Ramadan. Jadi beramal di bulan Ramadan itu investasi yang terbaik yang Allah kemudian berikan. Makanya saking begitu besarnya Allah kemudian memberikan itu, dan Allah itu memberikan pahala yang tidak terhingga kepada mereka yang beramal di bulan Ramadan itu. Makanya kemudian kita bertanya, Ustaz, analoginya kayak apa? Gampang contohnya, ikhwan. Kalau ada suami istri, kemudian sang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya. Kalau hadiahnya murah, pasti akan disampaikan dan tidak ditutupin. Hadiahnya apa, Bi? Hadiahnya gantungan kunci, hadiahnya sandal swallow. Biasanya tidak akan pernah dirahasiakan. Kenapa? Hadiahnya murah. Tapi beda kan kalau ada seorang suami, misalkan akhir-hari ingin memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mahal, contohnya apartemen di Gatot Subroto, itu pasti akan dirahasiakan. Istrinya nanya, hadiahnya apa sih, Bi? Tunggu hari H-nya. Sudah hari H, tinggal ngasih gantungan, tinggal ngasih kuncinya aja, masih banyak syarat. Ayo tutup mata, putar-putar rumah 7 kali, hitung dari 1000. Itu baru setelah kayak gitu baru dikasih. Kenapa kok dirahasiakan? Hadiahnya mahal, akhi. Apartemen di Gatot Subroto yang nilainya mungkin lebih dari 2-3 miliar. Maka sesungguhnya itu analogi. Kenapa Allah itu menyembunyikan amal di bulan Ramadan? Berapa sih kelipatannya, Ustaz? Tidak ada angka detail tentang kelipatan yang dilakukan di bulan Ramadan, karena saking besarnya amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu. Makanya inilah investasi yang terbaik. Makanya sampai kita mendapati ada satu riwayat yang disampaikan di dalam riwayatnya Tolhah. Sahabat Tolhah itu pernah melihat ada 2 orang sahabat yang masuk Islam dari Bani Wada'ah. Ketika 2 sahabat ini masuk Islam, maka kemudian mereka itu mengikuti keislaman bersama Nabi dan akhirnya ikut berjihad.
Sahabat yang pertama itu kemudian mati, meninggal dulu dan gugur dulu dalam peperangan dia meninggal lebih dulu. 1 tahun setelahnya baru sahabat yang kedua. Selangnya itu 1 tahun antara 2 sahabat ini. Ketika mereka sudah meninggal, dua-duanya gugur di jalan Allah, maka kemudian Tolha itu bermimpi, dan di dalam mimpinya itu dia menjumpai, dia berada di depan pintu surga yang sangat indah. Lalu dia melihat 2 orang sahabat yang pernah dia saksikan masuk Islam kepada Nabi dan ikut berjihad dua-duanya. Ternyata yang dipanggil pintu surga yang pertama itu adalah sahabat yang meninggalnya 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Dia masuk surga terlebih dahulu. Setelah masuk surga terlebih dahulu lama, barulah kemudian di dalam surga itu memanggil sahabat yang matinya dan gugurnya 1 tahun sebelumnya, baru dipanggil. Tolha ketika bangun dari mimpinya bingung, kok bisa ya 2 sahabat ini bareng-bareng masuk Islam, ikut juga berjihad. Yang pertama meninggal lebih dulu, yang kedua meninggal yang terakhir, tapi justru yang terakhir itu lebih pertama kali masuk surga. Maka kemudian cerita itu disampaikan Tolha kepada beberapa sahabat, sampai akhirnya berita itu nyampe kepada telinga Rasulullah SAW. Dan ketika nyampe kepada telinga Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah itu tanya kepada Tolha, "Lo yang membuatmu heran apa? Mayujibuka, yang membuatmu heran apa wahai Tolha?" "Iya ya Rasulullah, bagaimana saya tidak heran? 2 orang sahabat, mereka kemudian sama-sama masuk Islam, kemudian mereka ikut berjihad. Yang satu meninggal lebih dulu, yang satu meninggal 1 tahun sebelumnya. Ternyata yang meninggal terakhir itu lebih dulu masuk surga. Lama baru kemudian dipanggil yang pertama." Kemudian Nabi menjawab, "Bukankah yang meninggal kemudian itu mereka dia sempat mendapati 1 Ramadan tambahannya, dan dia sempat sholat sunnah. Daripada sahabat yang meninggal lebih dulu, maka dia dibandingkan sahabatnya, sesungguhnya dia kurang 1 Ramadan. Dan itulah yang membedakan nasib mereka di akhirat." Riwayat ini menyampaikan kepada kita 1 Ramadan saja apabila dilakukan dengan ikhtiar dan maksimal dengan amalan ketaatan, itu membedakan nasib seseorang itu ketika mereka itu di akhirat. Kisah ini kemudian riwayat ini adalah riwayat yang sahih, menggambarkan kepada kita kalau 1 Ramadan saja ternyata bisa membedakan nasib seseorang itu di akhirat, dan kita bisa bayangkan ketika kita maksimal pada banyak Ramadan yang kita lewati. Dua-duanya bersahabat, dua-duanya bareng-bareng masuk Islam, dua-duanya berjihad, gugurnya pun sama. Gugurnya itu adalah karena berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata yang pertama lebih dulu meninggal, yang kedua itu meninggalnya setelah Ramadan, 1 tahun setelahnya. Dan itu ternyata beda kedudukan mereka itu di hadapan Allah. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, itulah bagaimana Ramadan ini. Makanya investasi yang terbaik itu apabila kita maksimalkan di bulan Ramadan, karena inilah investasi emas yang kita mampu lakukan. Karena bulan panennya seorang mukmin, parade ketaatan terbesar dalam kehidupan manusia dalam 1 tahun itu Allah berikan ketika kita di bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami keutamaannya yang begitu besar.